Baiklah, kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat video animasi dengan aplikasi Plotagon. Oke, kita buka dulu aplikasi Plotagonnya. Oke, sebelum melakukan rekam suara, yang kita butuhkan adalah narasi ya. Jadi narasinya kita buat dulu di storyline yang sudah kita siapkan, agar nanti kita tidak bingung untuk mengatakan apa pada saat memulai dialog. Nah, sekarang kita klik create video. Oke, kita pilih scenes-nya. Nah, di sini karena di storyline saya buat scenes-nya itu ada di classroom, kita cari scene classroom. Oke, ini ya. Nah, aktornya saya pilih Anti, dan yang satu lagi saya pilih Teresa. Oke, nah ini bisa diatur-atur karena yang pertama ini saya ingin Anti sudah duduk, oke, sedangkan Teresa baru datang. Atau di sini kita juga bisa membuat ada ekstrasnya ya. Kalau di scenes classroom ini kebetulan ada ekstras, misalnya with extras. Ini seperti ada figuran, berarti teman-teman lain udah datang. Tapi di sini saya memilih no extras. Jadi biar mereka berdua saja dulu. Nah, selanjutnya kita akan mendubbing suara. Nah, pertama kita klik gelembung percakapan ini. Lalu aktornya kita pilih, karena di storyline saya Anti duluan berbicara, maka saya pilih Anti. Untuk ekspresinya ini ada netral, tapi kita bisa memilih banyak sekali ekspresi yang dapat digunakan. Misalnya di sini saya pilih ekspresinya happy saja ya. Nah, ini kita ketikkan apa yang akan diucapkan oleh Anti sesuai dengan storyline yang kita buat. Sini. Oke, saya buat di sini begini. Nah, cara mengisi suara ini ada dua macam. Yang pertama kita ketikkan di sini, lalu akan ada suara bawaan dari Plotagon ini sesuai dengan aksen yang kita pilih pada saat kita customize karakter. Ini contohnya seperti ini. Hai Teresa, kamu sudah datang. Oke, terdengar aneh ya, karena memang itu natif yang kita pilih pada saat customize karakter. Supaya tidak terdengar aneh, maka di sini untuk suara Anti saya rekam saja dengan cara mengklik mikrofon, lalu klik mikrofon merah, dan kita mulai rekam. Hai Teresa, kamu sudah datang. Oke, kita klik stop. Kita bisa mendengarkan suara yang kita rekam dengan tanda play yang hijau ini. Hai Teresa, kamu sudah datang. Ya, seperti itu. Lalu kita klik centang. Selanjutnya Teresa akan menjawab dialog Anti. No actor kita buat Teresa, kita klik Teresa. Untuk ekspresinya bisa juga kita buat happy side ini ya. Nah, kita ketikkan lagi apa yang akan dibicarakan oleh Teresa. Iya Anti, kamu datang sangat awal ya. Seperti itu ya. Oke, ini kita dengarkan suara Teresa yang bawaan dari Plotagon. Iya Anti, kamu datang sangat awal ya. Nah, seperti itu. Nah, berhubung saya tidak bisa membuat suara double, mendubbing suara double, jadi untuk Teresa kita gunakan aksen dari Plotagon ini. Lalu lanjutkan lagi Anti ya. Anti ini ekspresinya misalnya say. Oke. Lalu di sini kita ketikkan. Nah, kenapa harus diketikkan? Nanti pada saat rendering kita bisa memilih
render with subtitle. Jadi nanti subtitlenya otomatis terisi karena kita sudah ketikkan di sini. Tapi jika tidak dituliskan tidak apa-apa, karena untuk suara anti ini kan kita rekam suara ya, bukan mengambil aksen protagonnya. Oke, kita rekam lagi. Aku sudah biasa datang ke sekolah paling awal. Itu, lalu kita centang. Lalu Teresa menjawab lagi. Misalnya di sini excited, seperti itu ya. Gitu ya. Lalu kita pilih lagi gelembung percakapannya, anti lagi yang berbicara. Kita memilih mari duduk sini Teresa, itu. Lalu nanti kita rekam dulu ya. Kita rekam. Mari duduk sini Teresa. Oke. Lalu Teresanya menjawab lagi. Oke. Ekspresinya kita pilih seperti itu ya. Oke, di sini kita klik tombol atas. Hai Teresa, kamu sudah datang. Kita play ya. Iya, Anti, kamu datang sangat awal ya. Aku sudah biasa datang ke sekolah paling awal. Oh, gitu ya. Mari duduk sini Teresa. Oke. Oke, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menambahkan scene. Dalam satu video ini saya akan buat 2 scene sesuai dengan storyline saya. Nah, sebelumnya untuk memisahkan antara scene 1 dan scene 2, saya akan membuat pemisah atau pengantar. Kata pengantarnya seperti itu, seperti kata pengantar. Kita klik bagian icon A ini. Lalu di sini kita bisa memilih letak tulisannya center, left atau right. Saya pilih center. Suara yang mengikutinya saya pilih silent saja. Lalu di sini saya ketikkan misalnya beberapa saat kemudian, seperti itu. Oke, jika sudah selesai, nah ini nanti jadinya ya. Jika sudah selesai, kita tambahkan scenes yang kedua. Maka kita klik icon scenes, lalu kita pilih scenes yang akan kita gunakan. Nah, karena di storyline saya scenes-nya sama, yaitu classroom, hanya saja posisi duduknya berbeda, maka saya pilih scene classroom. Lalu aktornya tetap sama, yaitu Anti juga Teresa. Nah, tadi Teresanya ada di dekat pintu, tapi sekarang Teresanya sudah diajak duduk oleh Anti. Maka Teresa duduk di samping Anti di sebelah kanan. Nah, setelah itu barulah kita menambahkan percakapan lagi sesuai dengan storyline yang sudah kita buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari beberapa fitur icon dalam pembuatan animasi protagon ini. Yang pertama, ada icon scene. Nah, icon scene ini fungsinya adalah untuk menambahkan scene dalam satu video. Jadi dalam satu video itu kita dapat membuat beberapa scenes yang berbeda bisa, atau tadi yang telah kita buat adalah sama scene-nya ya. Jadi bisa kita tambahkan seperti ini. Misalnya mau scenes di mana lagi? Nah, tadi sudah di classroom, misalnya mau di bedroom, seperti itu ya. Boleh. Nah, terus gelembung percakapan sudah tahu fungsinya untuk merekam suara atau menambahkan suara. Terus di sini ada icon flash. Nah, icon flash ini adalah untuk menambahkan ekspresi seperti itu ya. Jadi misalnya aktornya Teresa terhadap Anti. Jadi Teresa nih ngapain nih terhadap Anti?
Di sini misalnya handshake ya. Jadi tadi kan karena sudah dibantu oleh Anti, jadi Teresa mengucapkan terima kasih seperti itu. Nanti akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, fitur flash ini akan terlihat jika aktor atau karakternya berdekatan. Jika kita lihat scene yang pertama tadi, Anti dan Teresanya tidak berdekatan, Teresa di depan dan Anti duduk, sedangkan Teresa di dekat pintu, maka ini fitur flashnya tidak akan muncul. Jadi dia hanya muncul ketika dua aktornya berdekatan. Lalu ada ikon lonceng. Nah, ikon lonceng ini untuk menampakkan suara, misalnya romantic, applause ya, itu tepuk tangan dan lain-lain. Tapi saya tidak menggunakan. Terus musik. Nah, musik ini juga untuk menambahkan musik yang kita perlukan, dan saya juga untuk video ini tidak menggunakan musik. Dan A ini tadi untuk menambahkan kata pengantar seperti itu ya. Jadi teks pengantar, misalnya beberapa saat kemudian, terus di kelas misalnya seperti itu. Suatu hari di kelas, itu boleh juga seperti itu ya. Baiklah, demikian tutorial kali ini. Selamat mencoba, selamat berkreasi, semoga bermanfaat.